Dunia gemar, dunia gemar, dunia gemar, dunia gemar, dunia gemar, dan soraklah penebus telah datang. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Rajawi lahirlah. Segenap alam dan makhluk sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Kuasa mati itu habislah, sengatnya hilanglah. Berkat Tuhan sangat besar, semua luputlah, semua luputlah, semua luputlah, semua luputlah. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya. Kasihnya. Dengarlah malaikat nyanyi waktu malam yang sunyi. Anak Allah dilahirkan, bawa selamat sejati. Hormati-hu, damai di bumi, damai di bumi. Di antara manusia, diperkenannya, segenap malaikat, kita nyanyilah, anaknya, Allah di Betlehem, wajibku sembah, pusat dari rahmat Allah, Kristus yang dunia benar. Oh Tuhan, berilah sinarmu, biar hilang gelap dan cemar. Hormati-hu, damai di bumi, di antara manusia, diperkenannya, segenap malaikat, kita nyanyilah, anaknya, Allah di Betlehem, wajibku sembah, hormat buat anak manusia yang mau angkat dosa genap, mau beri damai dalam hati, beri hiburan dalam gelap. Hormati-hu, damai di bumi, di antara manusia, diperkenannya, segenap malaikat, kita nyanyilah, anaknya, Allah di Betlehem, wajibku sembah. Shalom, salam damai dalam kasih Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa, karena dengan kasih dan penyertaan-Nya kita dapat sekali lagi menganjurkan siri ibadah Natal dan ibadah Tahun Baru secara dalam talian pada tahun ini. Tema Natal tahun ini adalah Damai Sejahtera dalam Kristus. Selaku pengurusi jawatan kuasa perayaan Natal kali ini, saya ingin mengalu-alukan semua jemaah untuk setia mengikuti setiap sesi ibadah yang ada. Biar kiranya melalui ibadah dan siri khotbah yang bakal kita nikmati bersama, kita akan dapat disegarkan dengan arti sebenar Natal dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih buat semua ahli jawatan kuasa dan perseorangan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan semua aspek perayaan Natal dan Tahun Baru pada kali ini. Upamu besar di surga. Sekian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Shalom. Shalom dan selamat Hari Natal kepada semua jemaat SIB Keliangau. Selamat datang dan bertemu kembali dalam kebaktian Natal pada tahun ini.
Haleluya, syukur kita dapat merayakan Natal walaupun tidak bersama secara fisikal. Tapi saya percaya setiap daripada kita tetap teruja untuk memperingati kelahiran Juru Selamat kita kan? Dan pada tahun ini kita akan membawa tema Damai Sejahtera dalam Kristus yang dipetik dari Kolose 3 ayat 15. Dan sepanjang 3 sesi ini kita akan belajar daripada beberapa pengkhotbah. Jadi pastikan Anda tidak terlepas untuk setiap sesi dan pastikan juga Anda fokus di setiap khotbah karena kita akan menyediakan soalan berkaitan message di setiap sesi sebelum kebaktian seterusnya bermula. Ada hadiah tahu. Jadi tanpa membuang masa, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan pendengaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Sebelum kita memulakan acara ibadah online kita pada sesi pertama ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga yang kami kenal dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa atas berkat dan kasih-Mu, penyertaan-Mu. Kami dapat sekali lagi merayakan Natal secara online. Dan untuk malam ini Tuhan kami menyerahkan setiap kami yang terlibat dalam ibadah ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau menyertai dalam ibadah dan juga lebih-lebih lagi Tuhan dalam penyampaian firman-Mu nanti Tuhan, kiranya apa yang disampaikan itu dapat kami fahami, dapat menyegarkan kami dalam pemahaman kami tentang Natal. Terima kasih Bapak surga Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah
sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Bintang terang menyinari para gembala, penantian orang Majus telah digenapi. Lahirlah Yesus, Raja, Imam dan Nabi. Immanuel, Tuhan bersama kita. Bersukacitalah di dalam namanya. Yesus Tuhan, pembebas kita. Ku angkat jiwa, ku bersyukur kepadanya. Keselamatan di dalamnya. Syukur untuk selamanya. Sebangsa jadi satu dalam kasih-Nya. Nubuatan para nabi telah digenapi. Lahirlah Yesus Tuhan di dalam hati, menerangi hidup kita semua. Bersukacitalah di dalam namanya. Yesus Tuhan, pembebas kita. Ku angkat jiwa, ku bersyukur kepadanya. Keselamatan di dalamnya. Syukur untuk
Shalom dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan dunia yang penuh kesusahan, ancaman dan ketidakpastian, kabar baik adalah sesuatu yang sentiasa diidamkan. Suasana Krismas yang hangat dan ceria dengan pelbagai perhiasan di kota, bandar, mal, gereja-gereja dan rumah-rumah persendirian telah berkurangan secara mendadak akibat wabah COVID-19 sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Apabila kita terkurung, kemauan untuk dilepaskan sangat tinggi. Bila kita dikuarantin karena positif COVID-19, berita baik yang kita nantikan ialah hasil ujian yang negatif terhadap diri kita. Yang kita idam dan dambakan ialah kebebasan. Kesimpulannya, kabar baik ialah jawaban kepada suatu penantian. Soalan utama kita ialah siapakah yang mengharapkan atau memerlukan kabar baik yang dimaksudkan dalam konteks Alkitab. Apakah makna kabar baik untuk semua? Atau adakah ia juga menjadi kabar yang tidak baik kepada yang lain? Dalam konteks Natal atau Krismas, kabar baik berbicara tentang jalan keluar daripada keadaan berdosa kepada kedudukan yang damai dengan Allah. Mereka yang mengikuti jalan damai dengan Kristus akan memiliki hidup yang kekal. Apakah matlamat kelahiran Yesus? Matlamatnya ialah menyelamatkan manusia dari dosa dan memerintah sebagai raja atas segala raja. Pada masa yang sama, kabar yang baik menjadi kebencian kepada mereka yang tidak mau melepaskan dosanya. Akibatnya ialah mereka yang bersikap demikian tidak akan dapat memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jelas sekali bahwa kabar baik adalah untuk semua orang percaya yang meninggalkan dosa dan menjadikan Yesus sebagai raja hatinya serta hidup dengan taat setia. Nampaknya kabar baik juga membawa pemisah yang meletakkan kita pada posisi antara ikut Yesus atau yang lain. 2000 tahun yang lalu, pusat kuasa dan pertumbuhan ekonomi dunia adalah di sekitar kerajaan Romawi. Yerusalem juga dikuasai oleh kerajaan Romawi. Golongan bawahan tertekan karena kemiskinan. Golongan tengah mencari kesempatan. Golongan atasan pula mengaut keuntungan luar biasa. Politik dan ekonomi mempengaruhi kehidupan masyarakat sekeliling seperti hari ini. Perang dan penaklukan wilayah menyebabkan keadaan sentiasa berubah dan mengundang pelbagai wabak penyakit. Keadaan ini menyebabkan berita baik dinanti-nanti dan diharap-harapkan. Masyarakat Yahudi pada masa itu menantikan Mesias. Kelahiran Yesus sebagai pembawa kabar baik adalah tepat pada masanya. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, Yesus adalah Mesias, imam, nabi, dan raja. Kelahiran Yesus telah dilihat oleh Herodes sebagai penjabar politik masa depan. Oleh itu, berita kelahiran Yesus telah disusuli perintah Herodes untuk membunuh semua kanak-kanak lelaki di bawah umur 2 tahun. Yang miskin mengerti dan menerima ajaran Yesus, sementara golongan beradah mempunyai kesukaran. Ini disebabkan sandaran kegembiraan, kepuasan hidup, dan keyakinan masa depan mereka ialah harta benda. Matlamat Yesus ialah memberitakan kabar baik atau Injil tentang pengampunan dari dosa dan penyelamatan kekal. Membebaskan yang tertawan berkaitan dengan belenggu, ikatan, atau perhambaan dosa, mencelikkan mata yang buta. Selain buta secara fisikal, buta rohani yang tidak dapat melihat kebenaran. Membebaskan yang tertindas, yaitu memberi penghiburan atau pengharapan dan kelepasan secara jiwa akibat penindasan dan tekanan hidup. Dan memberitakan tahun rahmat tentang tempo kemurahan Allah memberi kesempatan untuk bertobat, berdamai, dan mentaati Allah. Ketika Yesus dilahirkan, ia adalah hari pendaftaran pertama penduduk wilayah kerajaan Romawi. Kota Yerusalem menjadi sesak sehingga ke semua tempat-tempat penginapan penuh. Dan Yusuf dan Maria akhirnya bermalam di rumah gembala yang kosong pada musim panas. Karena para gembala bermalam di padang rumput menjaga ternakan mereka. Sementara itu, gembala-gembala menjaga kawanan ternak mereka di satu tempat yang lain, di waktu malam yang sama dikejutkan dengan kehadiran malaikat yang menyampaikan berita kelahiran Yerusalem Kristus,
Tuhan. Lagi mengejutkan bila mereka lihat dan dengar suara sejumlah besar bala tentera syurga yang memuji Allah. Ini adalah pewartaan tentang kabar baik. Ia bermula dengan kelahiran Kristus. Visi penyediaan dan pemberian jalan keselamatan untuk semua manusia selesai melalui peristiwa di kayu salib dan kebangkitan Kristus. Tempoh rahmat Allah telah pun berlangsung sehingga kedatangan Kristus yang kedua kali nanti. Ketika kita mendengar barang siapa percaya akan diselamatkan, kita amat teruja. Tetapi kabar yang lebih baik ialah apabila kepastian keselamatan ditekankan lagi, yaitu barang siapa yang taat setia pasti diselamatkan. Dengan ini maka jelaslah bahwa kabar baik untuk semua bermakna untuk mereka yang menyambut panggilan Allah. Kabar baik untuk semua, tidak kisah apa suku bangsa pun, asalkan mereka ini meninggalkan dosa, percaya kepada karya penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, menjadi taat setia dan menyambut panggilan Allah. Inilah arti Natal, Christmas yang sempurna, dan inilah yang kita rayakan dengan penuh pengucapan syukur. Karena anugerah kasih Allah yang luar biasa, seluruh bangsa mendapat peluang untuk memiliki keselamatan kekal. Shalom dalam kasih Kristus, sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama
mari kita berdoa untuk menutupi acara ibadah kita. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah surga Tuhan, kami bersyukur surga Tuhan atas penyertaan Kau sepanjang sesi ibadah. Pada kali ini kami sudah menaikkan puji-pujian kami dan juga kami telah mendengar daripada firman-Mu. Dan kiranya Tuhan kami dapat menerapkan apa yang kami pelajari itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menyertai kami dalam masa kami dalam selepas ini Tuhan, dalam apa saja yang kami laksanakan kiranya Engkau menyertai. Sehingga kami berjumpa lagi dalam sesi ibadah online yang kedua. Terpuji nama surga Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Bapa sendiri yang menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua mengatakan amin. Terima kasih karena setia sehingga ke penghujungnya. Jangan ketinggalan untuk sertai sesi kebaktian Natal yang seterusnya. Dan jangan lupa bawa bersama semua ahli keluarga yang lain, oke? Dan kita akan bersiar pada masa yang sama pada hari esok. Jumpa lagi pada sesi yang seterusnya dan selamat berehat.